yakni pada ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw mauta in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya, katakanlah, in kanat lakumud darul akhirah. Allah perintahkan kepada Habibuna A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka, seandainya mereka itu meyakini, mereka menganggap bahwasannya darul akhirah, yakni kampung akhirat atau surganya Allah itu untuk mereka saja, ya. Min dunin nas, nggak ada yang lain. Jadi cuma buat golongannya aja. Kemudian kata Allah, fatamannau mauta. Hendaknya mereka yang mengklaim bahwasannya surga itu cuma buat dia saja, bukan buat yang lain. Kata Allah, hendaknya dia cepat-cepat minta untuk ketemu dengan yang namanya kematian. Kenapa demikian ibadah Allah? Karena kita ini biasanya kalau sudah meyakini punya sesuatu, pengen cepat-cepat ketemu. Ya. Jadi kalau kita betul-betul yakin, kita ini pasti masuk. Kita nggak usah ngomongin yang lain dulu deh. Kita deh yang hadir pada malam ini. Kalau seandainya bapak itu betul-betul yakin atau ibu yakin kalau surga itu bakal bapak, buat kita nih, atau kita udah pede deh, surga pasti kita masuk. Pertanyaannya, pengen nggak kita cepat mati? Pengen. Kalau udah yakin, kita udah yakin nih 100% masuk dalam surga, nggak usah nunggu besok, malam ini kita minta mati. Kenapa? Surga itu sudah kenikmatan yang hakiki. Surga itu impiannya semua umat Islam, semua hamba Allah pengen masuk dalam surga. Nah kita kalau udah yakin, kenapa tunda-tunda kematian? Kenapa kita nggak minta mati aja? Bahkan dalam setiap doa yang kita baca, apa yang kita minta? Minta panjang umur. Ya. Makanya mohon maaf, setiap orang ulang tahun pasti minta doanya panjang. Tapi panjang umur di sini jangan cuma panjang doang. Kalau panjang isinya maksiat buat apa? Makanya minta dalam doa kita kepada Allah panjang umur dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan istiqamah. Nah kemudian kenapa nggak ada yang berani minta untuk mati lebih dulu? Karena kita semuanya nggak ada yang yakin kita masuk surga apa enggak. Ada yang yakin malam ini? Nggak ada. Biar kata udah ibadah tiap hari. Kenapa demikian? Karena kita nggak punya jaminan ya ikhwan. Kita ini bukan golongan yang mendapatkan jaminannya Allah pasti masuk ke dalam surga. Makanya senantiasa kita minta sama Allah supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa maksudnya husnul khatimah? Kita wafat dalam keadaan betul-betul baik, dalam keadaan yang mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mati dalam keadaan mendapatkan ridha-Nya Allah? Karena surga itu nanti akan diisi oleh semua hamba-hambanya Allah yang mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah di ayat ini juga sama, mungkin Bapak akan ketemukan di ayat-ayat lain. Ada yang namanya kalau dalam bahasa nahwu sharafnya itu fi'il amr, yakni qul. Qul itu artinya katakan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul huwa ada. Ada banyak ayat Allah yang Allah mulai dengan qul. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau yang namanya kata perintah pasti ada dua pelakunya. Yang pertama yang ngasih perintah, yang kedua yang diperintah. Siapa yang ngasih perintah? Allah. Siapa yang disuruh yang diperintah? Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini sekaligus bantahan. Kalau selama ini ada yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad, Quran itu adalah hasil kawan-kawan Nabi Muhammad dengan para sahabat, bukannya namanya ayat-ayat Allah, bukan firman Tuhan.
Bagaimana mungkin Quran bukan firman-Nya Allah, sementara dalam Quran banyak kalimat justru yang memerintah kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Siapa yang perintah? Allah. Jadi buat kita umat Islam sudah harus yakin mutlak bahwasannya Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ayat ini jangan kemudian diartikan tuh kan surga bukan punya satu golongan doang, berarti semua bisa masuk dalam surga. Enggak begitu juga pemahamannya, gitu kan. Surga buat siapa? Uiddatul muttaqin. Allah siapkan surga untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa hamba Allah yang bertakwa? Yang bertakwa kepada Allah sudah pasti dia beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah? Yang beriman kepada Allah adalah yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang bersyahadat kepada Allah, nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi buat kita umat Islam harus meyakini bahwasanya Allah siapkan surga hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, bukan buat semua. Tapi kita buat pribadi nggak bisa mengklaim kita bakal masuk ke dalam surga, ya ikhwan. Ya. Karena kan lately di Indonesia ini belakangan banyak yang kemudian menyamakan semua agama, menyamakan semua Tuhan. Waliyadzubillah, na'udzubillah, nggak boleh demikian. Umat Islam nggak boleh punya pemahaman semua agama sama, semua Tuhan sama. Kalau begitu kita menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak bisa diserupai dengan apapun dan siapapun, ya ikhwan. Makanya hati-hati. Saya kemarin sempat lihat di Allahumma sholli Muhammad, di salah satu VT atau salah satu video itu ada seorang perempuan, wallahu a'lam, saya nggak ngerti agamanya apa, tapi dia bikin video mengomentari tentang pernikahan beda agama yang saat ini sudah mulai diresmikan. Kalau nggak salah, terakhir saya baca itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah meresmikan pernikahan beda agama antara Islam dengan yang lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan saya salah baca, tapi kalau nggak salah itu yang beredar. Nah ini perempuan, entah dia mengomentari pernikahan siapa, saya setuju dengan komentarnya, apapun agama beliau saat itu. Dia mengatakan bahwasanya nikah beda agama dengan dalih toleransi nggak masuk akal katanya. Itu bukan toleransi tapi kolaborasi. Mencampur adukkan, ya, nggak ada toleransi dengan saling mencampur adukkan antar agama, nggak boleh, ya. Nah kita umat Islam, ya, ngomongin surga ya buat kita. Tapi kalau tiba-tiba antum punya teman Nasrani, antum punya teman Hindu, antum punya teman Konghucu, antum punya teman Buddha, Katolik, Protestan, tiba-tiba dia bilang, mohon maaf, kalau buat saya, keyakinan saya, surga buat saya, ya nggak apa-apa, nggak usah ngomel, itu keyakinan dia. Toh kita juga punya keyakinan, kami meyakini bahwasanya Allah siapkan surga hanya untuk umat Islam yang beriman kepada Allah. Nah, agama lain juga nggak usah ngomel dengan keyakinan kita, itu namanya menghormati. Tapi kalau agama lain merasa tersinggung dengan keyakinan umat Islam, berarti Anda yang nggak bisa menghormati keyakinan umat Islam. Termasuk juga umat Islam kemudian tersinggung dengan ucapan Nasrani yang mengatakan mereka akan masuk ke dalam surga. Itu berarti kita umat Islam nggak bisa hormati keyakinan mereka. Silahkan dengan keyakinannya, kami pun dengan keyakinan kami. Lakum dinukum waliyadin. Nah saat ini kan mohon maaf nih, banyak agama-agama lain kemudian mau ikut campur dalam urusan hukumnya umat Islam. Kenapa bisa begitu? Karena banyak umat Islam yang notabene mengaku sebagai umat Nabi Muhammad juga mulai enggak setuju dengan syariat ajarannya baginda Sayyidina Muhammad. Ya, taib. Nah, ketika diminta, kasarnya ditantang, kalau ente yakin, ya. Kalau ente yakin, ente masuk surga punya ente, kenapa nggak mati aja? Dijelaskan bahwasanya mereka nggak akan mungkin minta yang namanya kematian. Kenapa nggak mati? Wala yatamannahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ya. Dan Allah tuh mengetahui, gitu. Artinya mereka tuh nggak akan mungkin minta kepada kematian.
Kenapa nggak mungkin? Karena mereka nggak yakin. Mereka sadar dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka sadar dengan penolakan yang mereka lakukan kepada para nabi-nabinya Allah. Mereka nggak yakin dengan yang namanya surga punya mereka. Sehingga mereka nggak akan berani minta kematian. Kalau mereka berani minta kematian itu, maka mereka akan dihabiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita ini, kenapa kita nggak boleh ngebunuh tanpa sebab? Ada hal-hal memang yang dibolehkan dalam Islam untuk membunuh, tapi jangan dikatakan Islam itu agama yang jahat. Lihat dulu sebabnya. Dalam hukum Islam, hukum qisas, hukum hudud, membunuh dibolehkan. Itu pun setelah putusan hakim. Siapa yang membunuh? Yang bunuh adalah mereka yang ditugaskan. Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh yang sebelumnya melakukan kejahatan. Dia ngebunuh, terbukti bersalah, keluarga nggak kasih maaf, ya sudah bunuh lagi. Ya. Jadi kita nggak boleh benar anti dengan hukum Islam, nggak. Maling potong tangan, itu hududnya, itu batasannya. Kenapa maling potong tangan? Karena mohon maaf, kita kalau ngomongin Mekah Madinah, ya mudah-mudahan semua bisa berangkat. Itu mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak. Pencurian, perampokan, ada mungkin tapi nggak banyak. Gitu. Kenapa nggak banyak? Karena hukumnya tegas. Di sana tuh kalau waktu sholat, toko-toko emas tutup aja udah, orangnya sholat. Kenapa? Hukumnya tegas. Kenapa harus tegas dalam hukum? Karena hukum itu fungsinya adalah menimbulkan efek jerah. Maling potong tangan, kemudian mohon maaf diumumkan, besok yang mau jadi maling mikir panjang. Kalau gue jadi maling, potong tangan, malu ketahuan. Jadi ada rasa takutnya. Nah di kita, maling dipotong juga tangannya, bukan apanya, masa tahanannya dipotong. Kan luar biasa tuh. Gimana pada nggak kepengen jadi maling? 10 tahun jadi 4 tahun. 7 tahun jadi 3 tahun, tak kelakuan baik, potong, setahun 2 tahun keluar. Sementara yang dirugiin sekian banyak. Koruptor itu mohon maaf, kejahatannya bukan kejahatan pribadi, dia pribadi tapi membuat sengsara banyak rakyat Indonesia. Ya. Kemarin sempat ada wacana yang namanya koruptor mau dihukum mati. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kayaknya banyakan yang enggak sehingga nggak jadi. Padahal mohon maaf Pak, kalau diberlakukan di Indonesia, koruptor sekian miliar hukum mati. Yang ketakutan siapa? Ada Bapak ketakutan? Enggak. Maling potong tangan, ada kita ketakutan? Enggak. Kenapa? Karena kita bukan maling. Yang bakal deg-degan, yang bakal ketakutan, yang punya niat maling, itu yang ketakutan. Yang nggak punya niat maling nggak ketakutan. Kenapa? Mau dipotong tangannya kayak mau diapain kayak kita nggak ketakutan. Kenapa nggak ketakutan? Ya kita nggak punya niat maling kok. Jadi kalau ada wacana maling, koruptor dihukum seberat-beratnya, ada yang keberatan, ya silahkan jawab sendiri aja. Jangan-jangan yang ketakutan. Ya. Baik. Kemudian wallahu alimun bil zalimin. Artinya Allah itu maha mengetahui siapa-siapa yang berbuat zalim. Zalim itu dalam kaidah dijelaskan wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Zalim itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apa lawan daripada zalim? Adil. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ittaquz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kita dengan sebuah kezaliman. Artinya jangan buat zalim. Karena yang namanya kezaliman itu tidak akan mendatangkan apa-apa buat kita kecuali kegelapan nanti di yaumil qiyamah.
Dan hebatnya Allah, maha sucinya Allah, maha baiknya Allah. Umat Islam itu tidak dibolehkan berbuat zalim bahkan terhadap siapapun. Jangankan kepada yang muslim, kepada non muslim aja nggak boleh. Nggak boleh ya. Bahkan termasuk salah satu doa yang Allah senantiasa akan ijabah, yakni dakwatul madlum. Doanya orang yang terzalimi itu Allah ijabah. Meskipun dia bukan Islam. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita ini dalam berbuat, dalam bertingkah laku, jangan cuma melakukan apa yang kita pikirkan, tapi pikirkan apa yang kita mau lakukan ya. Jangan berbuat dulu, mikir belakangan, tapi mikir dulu baru kerjain. Ya. Kalau juga seandainya kita berbuat zalim, kemudian berhasil itu kezaliman di mata kita, yakini bahwasanya itu adalah hanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma ngasih panjangan waktu doang. Nah, kalau seandainya pun kita dizalimi, angkat tangan sama Allah. Saat itu kesempatan buat kita, semua doa kita diijabah sama Allah. Minta sama Allah, minta yang terbaik sama Allah. Ya. Makanya nggak boleh kita berbuat zalim ya ikhwan, hati-hati. Karena kalau kita mau analogiin, kalau kita meletakkan sesuatu nggak pada tempatnya, itu yang malu kita. Contoh. Ini peci. Harganya berapa? Peci Bapak harganya berapa? Sampai 2 juta? Nggak sampai. Peci paling top berapa sih? 100.000. Ya, yang umum gitu. Atau di bawah 100. Murah harganya. Tapi tempatnya mulia di kepala. Kan begitu ya? Bapak punya sepatu, ya. Itu harganya lebih mahal daripada peci. Ada yang 1 juta mungkin, ada yang 2 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Tapi tetap semahal-mahal sepatu tempatnya di kaki. Itu yang baik. Tapi kalau kita zalim, meletakkan sesuatu nggak pada tempatnya, berbaliknya kepada kita. Satu ketika Bapak supaya dibilang hebat, Bapak beli sepatu yang 5 juta, Bapak taruh biar orang tahu itu mahal, Bapak pakai di kepala atau sepatu. Yang kita bagaimana? Yang bakal diledekin siapa? Yang bakal nerima hukumannya siapa? Kita kan. Orang bakal ngeledekin kita. Kasihan ya, duit banyak tapi PA. Nah, sepatu pakai di kepala kan gitu. Ya. Jadi setiap kezaliman yang kita perbuat itu akan mendatangkan kehancuran buat kita. Yakinin tuh. Ya. Makanya hati-hati. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Allah nggak akan tinggal diam dengan mereka yang berbuat zalim. Cuma mungkin kita itu karena apa ya? Masih rendahnya pemahaman kita, kadang-kadang maunya kita, Allah seperti maunya kita. Ada yang berbuat zalim, terus kita minta, ya Allah balas dong sesuai dengan kezalimannya. Tiba-tiba masih belum dibalas. Kadang-kadang kita kan kesel, gimana sih nggak balas, masih enak aja tuh yang zalim kita. Enggak, Allah nggak begitu. Allah bukan yang bisa kita dikte, bukannya ya, bukan yang bisa kita dikte. Tapi yakin Allah nggak akan tinggal diam. Ketika Allah ingin, mohon maaf, menghancurkan sebuah kezaliman, sekejap mata. Ada kaidah begini, mengatakan manusia punya rencana, Allah punya kuasa, kan begitu. Yang terjadi pasti kuasanya Allah. Manusia bila kata rencananya cakep, udah punya duit buat bikin rencana, punya pasukan, punya anak buah, punya jabatan. Tapi ketika Allah mau bongkar, sekejap mata, semua itu nggak ada artinya. Terbuka semuanya, hebatnya Allah. Ya. Makanya hati-hati ya ikhwan, dengan setiap kezaliman yang kita perbuat. Makanya mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, jangan sampai termasuk yang berbuat zalim. Ya, termasuk zalim buat diri kita sendiri. Ya, nggak boleh ya kawan. Jadi zalim itu bukan cuma buat orang lain, buat kita juga. Contoh, anggota tubuh kita ini punya haknya masing-masing. Mata punya haknya.
Satu ketika dia butuh istirahat, dikasih istirahat, jangan dipaksain. Cuma kadang-kadang kita kan suka maksa. Badan kita mesti istirahat, kita paksa terus kerja. Akhirnya apa terjadi? Zalim dengan badan kita, akhirnya ngedrop, sakit kita yang rasain. Mata juga begitu, bahaya, hati-hati. Apalagi suka bawa mobil. Ketika antum bawa mobil, mata antum ngantuk, butuh istirahat, minta haknya, ya kasih istirahat. Karena kalau antum paksain juga, efek kezaliman, sudah kita zalim dengan mata kita zalim sama yang lain. Sebab kita ngantuk, kita paksain, bisa mencelakakan yang waliyadzubillah. Ya. Jadi jangan ya, berlaku adil lah. Berlaku adil buat kita, yang insya Allah kita juga bisa berlaku buat adil yang lainnya. Tayyib. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Ya. Dan sungguh, artinya kata Allah, wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan melihat, mereka akan melihat mendapati mereka, ya, yakni setamak-tamaknya manusia dengan kehidupan di dunia, orang yang paling rakus. Manusia itu nggak ada puasnya. Tinggal kita bagaimana ngontrol diri kita. Kata Nabi Muhammad, ya, dalam sebuah hadis mengatakan, man huma la yashba'an. Ada dua golongan manusia yang nggak ada puasnya. Yang pertama talibud dunya, yang kedua talibul ilm. Augamaqala baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama yang nuntut dunia. Orang kalau udah serakah sama dunia, udah tamaknya luar biasa, ya, dia nggak akan ada puasnya. Udah kaya, tetap pengen lebih kaya. Akhirnya apa? Serakah, tamak, nggak peduli sikut sana sikut sini. Yang penting dapat jabatan, nggak peduli sogok sana sogok sini. Padahal mohon maaf, yang namanya menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Muhammad, yang nyogok sama yang disogok, yang nerima sogokan, dua-dua di neraka. Hati-hati ya, sobat. Jangan antum cuma karena mau dapat posisi dunia, antum sogok menyogok dari sebuah perbuatan yang haram, nanti turunannya ikut haram semua tuh. Awas, ya. Jangan hati-hati. Terkadang manusia lupa, Allah itu suka menguji manusia dari apa yang dia inginkan. Dia pengen punya posisi enak tinggi, tapi gelap mata, akhirnya sogok sana sogok sini. Ternyata begitu punya posisi tinggi, apa yang terjadi? Justru Allah hinakan dia di atas posisinya. Caranya banyak, dengan korupsi. Kan akhirnya kan dihinakan sama Allah, sebab apa yang dia minta juga. Dengan ngebunuh anak buahnya, ya, hati-hati ya kawan. Ya. Jadi minta sama Allah yang terbaik. Jangan dikte Allah untuk menjadikan kita seperti yang kita mau, tapi dikte kita untuk menerima ketentuan yang Allah mau. Karena ketentuan Allah ada yang paling baik. Al-Imam Ali garamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, seandainya doaku diterima sama Allah, aku bahagia. Kenapa bahagia? Karena itu yang kita minta. Saya tanya, Bapak kalau minta sesuatu, tiba-tiba Allah kabulkan, seneng nggak? Bahagia nggak? Kenapa bahagia? Karena itu yang kita mau, kan begitu. Tapi kata Imam Ali, seandainya aku panjatkan doa, tapi Allah tunda, Allah nggak kasih, aku lebih bahagia. Bisa nggak kita kayak gini? Kita minta sesuatu, Allah kasih, kita bahagia, pantas. Kita minta sesuatu, Allah nggak kasih, kita lebih bahagia. Bisa nggak begitu? Belum tentu. Yang ada kita ngomel-ngomel. Allah bagaimana? Masa cuma begitu doang aja nggak dikasih-kasih? Kan kita begitu modelnya. Ya. Imam Ali nggak demikian. Ketika aku minta Allah nggak kasih, Allah tunda, aku lebih bahagia. Kenapa lebih bahagia? Kata Imam Ali, yang pertama, aku minta dikabulkan, aku bahagia. Karena itu permintaanku, kemauanku. Yang kedua, aku minta Allah tunda, Allah nggak kabulkan, aku lebih bahagia. Karena itu adalah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ali mengatakan lebih bahagia. Kenapa? Karena itu maunya Allah. Gitu. Bukan maunya kita, maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita nggak boleh tamak ya ikhwan, nggak boleh serakah di dunia kecuali untuk hal-hal yang dibolehkan. Boleh nggak tamak? Boleh. Boleh nggak serakah? Boleh. Dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu? Boleh. Dalam hal ibadah? Boleh. Tapi dalam hal dunia nggak boleh tamak, nggak boleh serakah. Karena biasanya kalau ujung-ujung daripada tamak, kita akan menghalalkan sebuah cara, semua cara. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa minal ladzina asyraku, ya. Bahkan
tamaknya itu lebih tamak daripada mereka yang musyrik. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ya. Jadi masing-masing mereka, ahaduhum, masing-masing dari mereka itu pengen law yu'ammaru alfa sanah, pengen punya umur tuh 1000 tahun, saking nggak maunya mati. Kan nggak lucu, kita pengen masuk ke dalam surga, kita yakin surga buat kita, tapi kita nggak mau mati, kan lucu lah. Baik, saya tanya sederhana, syaratnya masuk dalam surga itu apa? Mati. Kalau nggak mati masuk dalam surga. Ini kan nggak sinkron. Sementara dia mengklaim dia tolak ajaran-ajaran Nabi, dia mengatakan ajaran dia paling benar, surga punya dia, tapi dia minta hidup 1000 tahun, buat apa? Gitu. Ya. Taib. Wa ma huwa bimudahlihi minal azabi ayyu ammar. Padahal kata Allah, ya, umur panjang itu nggak akan sekali-kali menjauhkan mereka daripada siksa. Taib. Jadi ambil hikmah dari bertambahnya usia kita, bahwasannya Allah kasih ke usia kita panjang itu karena Allah memberikan kesempatan kita untuk lebih banyak bertobat lagi kepada Allah. Ambil hikmahnya itu, karena setiap hari pasti ada dosa yang kita perbuat, kan begitu ya. Tapi hebatnya Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, pintu tobatnya Allah itu selalu terbuka meskipun kita senantiasa mengulang-ulang dosa. Dan baiknya Allah kepada kita umat Habibul A'lam Sayyidina Muhammad, baiknya Allah kepada manusia. Syuf, ada satu hamba Allah syaitan, ada satu hamba Allah iblis, kemudian mohon maaf cuma sebab karena satu dosa, satu kesalahan, Allah keluarkan dari surga, Allah tentukan jadi penghuni neraka. Satu kesalahan. Kita manusia berapa banyak kesalahan yang kita punya? Ada cuma satu, puluhan, bahkan mungkin ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan kesalahan yang kita buat selama ini yang nggak pernah bisa kita hitung. Tapi Allah tidak pernah mengancam kita akan langsung dimasukkan ke dalam pintu neraka, melainkan Allah senantiasa membuka lebar-lebar pintu taubat kita. Sampai kapan? Malam yuragir, sebelum ajal kita sampai ditenggelamkan. Betapa baiknya Allah kepada kita. Masih kita bertanya, Allah itu di mana? Masih kita bertanya, ya Allah kenapa begini? Sudah begitu baiknya Allah kepada kita. Cuma satu sebabnya, kita yang sampai saat ini belum tentu bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Kenapa kita nggak bisa mensyukuri nikmat Allah? Karena kita lebih banyak menghitung musibah yang kita terima dibandingkan nikmat yang kita rasakan. Makanya kalau dapat musibah, ingat dulu nikmatnya. Karena nikmat yang kita rasakan, fa insya Allah setiap kita ini lebih banyak mendapatkan nikmat dibandingkan dengan musibah. Betul? Bapak hidup 40 tahun, hitung 40 tahun dipotong sakit kita, ada berapa tahun kita sakit? Ada sampai setengahnya 20 tahun. Nikmat sehat kita lebih banyak. Kenapa kita ngeluh sama Allah? Nikmat kita bisa makan tiap hari, nikmat kita bisa ibadah tiap hari. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat Allah yang mana yang kita mau dustai. Ya, baik. Kemudian wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan, termasuk kita. Allah Maha mengetahui. Ya. Makanya kalau Bapak mau berbuat maksiat, boleh. Kita boleh berbuat maksiat dengan catatan ketika kita berbuat maksiat, yakin Allah nggak melihat maksiat kita. Bisa kayak begitu? Nggak bisa ya. Tidak ada satu gerakan manusia yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Zaman model kita ada CCTV, betul? CCTV itu bisa ngerekam perbuatan 24 jam, seminggu, 2 minggu, tergantung daripada harddisknya. Semakin besar, semakin lama dia bisa merekam semua perbuatan tanpa ada sedikit pun yang terpotong, gitu. Full direkam. Itu teknologi manusia. Bagaimana dengan teknologi Allah yang lebih canggih, merekam semua perbuatan kita.
Bahkan dijelaskan, jangan pernah lupakan dosa kita, wahiyya indallahi mahfudhah, karena setiap dosa kita terjaga, tercatat, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini tidak ada satu tempat di dunia ini yang tidak bisa ngumpet daripada penglihatan Allah, maka kita nggak akan pernah bisa berbuat maksiat kepada Allah, karena semua akan senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, Allah jaga kita semua, dan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah jauhkan kita daripada perbuatan mendolimi orang lain, dan juga Allah jauhkan kita daripada dizolimi orang-orang lain. Dan mudah-mudahan dalam setiap pendoliman yang kita terima, Allah jadikan sebagai semua penghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah terima semua amal ibadah kita, Allah hapuskan dosa kita. Khusus mohon bacakan suratul Fatihah buat saya, ya, yang insya Allah Senin depan saya akan berangkat umrah. Sekaligus saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin selama saya ngajar sembarangan, ada kata-kata yang menyakiti, ada kalimat yang nggak pantas, ada sikap yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu yang luas-luasnya. Yang mudah-mudahan keikhlasan antum senantiasa mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika antum mendoakan saya pada saat ini, kita minta minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya, semua jamaah yang hadir di masjid ini tanpa terkecuali bisa juga mendapatkan kesempatan yang begitu kita nanti, yaitu kesempatan untuk bisa datang langsung ke dua tanah suci, berkhusus menziarahi baginda Nabi kita Muhammad. اللهم بهدي الفاتحة وبسر كلمة الفاتحة بمعجزة الفاتحة وأن أنزلت عليه سورة الفاتحة يفرج الهم يكاشف الله بأمان لعبده يغفر ويرحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم إنا نسألك ما سمعنا وما قرأنا وما حفظنا فاردده إلينا إن حاجاتنا إليه. اللهم اجعل أمرتنا أمرة مقبولة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة تبور. اللهم ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام وارزقنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمدلله رب العالمين. Jazakumullah atas jasa yang baik dari Allah, yang enggak baik dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.